Pada diri anak, kita akan menemukan suatu hal yang sangat mahal, bukan tentang bakat, bukan tentang kepintaran, bukan juga tentang nilai di sekolah, tetapi sebuah motivasi dari dalam diri. Karena anak yang memiliki semangat untuk mencoba sebenarnya sedang memiliki satu modal besar untuk masa depan mereka. Sayangnya, banyak motivasi anak yang pada akhirnya hilang bukan karena mereka gagal telah mencoba sesuatu, tetapi karena lingkungan di sekitarnya tidak support pada motivasi yang dimiliki oleh anak. Hari ini, satu kisah yang hendak saya bagi tentang Faris, seorang anak berusia 13 tahun. Ia bukan anak yang sempurna. Kadang nilainya naik, sering juga turun. Kadang juga sulit luar biasa ketika disuruh belajar. Tetapi ada satu hal yang membuat Faris sangat bersemangat. Ia memiliki minat dan kegemaran membuat video. Setiap hari sepulang sekolah, Faris merekam apapun yang dia lihat yang sekiranya menarik perhatian dengan menggunakan ponsel lamanya. Kadang mereka merekam kucing yang ada di depan rumah, kadang membuat video memasak sederhana bersama dengan adiknya, kadang belajar mengedit video sendiri sampai larut malam. Bahkan tanpa disuruh, ia rela belajar dari internet berjam-jam secara otodidak tanpa disuruh. Ibunya sebenarnya sangat senang melihat Faris punya kegiatan yang positif, tetapi berbeda dengan ayahnya. Sering ayahnya mengucap, main HP terus, bikin video memang bisa menjamin masa depan. Belajarlah yang benar, jangan main HP terus buat video terus. Kalimat itu terus terdengar hampir setiap hari dari ayahnya. Awalnya Faris masih berusaha tersenyum, tapi lama-lama ia mulai ragu nih pada dirinya sendiri. Satu malam, Faris menunjukkan hasil video yang sudah berhasil ia edit selama seminggu utuh. Dengan wajah penuh harapan ia berkata, "Ayah, menurut ayah bagus nggak?" Namun, apa coba yang disampaikan oleh ayah? Hanya melihat sekilas lalu menjawab, "Kalau nilai sekolahmu bagus baru ayah mau lihat." Suatu kalimat yang sebenarnya ingin ditujukan sebagai motivasi dari sang ayah kepada anaknya. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Faris itu terasa seperti pintu yang tertutup. Malam itu ia masuk kamar tanpa banyak bicara dan sejak hari itu Faris mulai berhenti membuat video. Ponselnya lebih sering tergeletak di meja, laptop kecil yang biasanya menyala sampai malam mulai terasingkan dan tidak pernah terpegang. Ibunya sadar ada sesuatu yang berubah pada diri Faris. Rumah memang menjadi lebih tenang karena Faris mengikuti aturan seperti maunya ayah. Tetapi mata Faris tidak lagi berbinar seperti hari-hari biasanya. Mata yang redup seolah motivasi itu hilang pada diri Faris. Sampai satu hari, sekolah mengadakan lomba video pendek tentang lingkungan. Guru Faris meminta semua murid ikut berpartisipasi. Namun tidak ada yang tahu bahwa Faris diam-diam sangat ahli mengedit video seperti ini. Temannya memaksa Faris bergabung dalam tim mereka. Awalnya Faris menolak. Ia berkata, buat apa? Nggak ada yang menganggap itu penting. Kalimat itu muncul karena ia teringat kembali apa yang telah disampaikan oleh ayahnya. Tetapi teman sekelasnya terus meyakinkan. Akhirnya Faris membantu membuat video untuk lomba itu. Dan ternyata tidak disangka video mereka memenangkan juara pertama di tingkat kota. Saat nama Faris dipanggil ke depan panggung, semua orang bertepuk tangan dengan riuh gembiranya, termasuk ayahnya yang saat itu hadir di kegiatan pengumuman. Untuk pertama kalinya nih, sang ayah melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Anaknya bukan malas, bukan. Anaknya sedang punya motivasi besar, hanya saja motivasi itu hampir mati karena tidak didukung olehnya selama ini. Sepulang acara, ayah Faris duduk di samping anaknya lalu berkata pelan, "Nak, maaf ya, ayah terlalu fokus pada ketakutan sampai lupa mendukung semangatmu dan mendukung potensi yang ternyata kamu miliki." Faris diam, matanya mulai berkaca-kaca. Karena terkadang anak tidak butuh nih orang tua yang selalu mengerti semuanya. Mereka yang butuh adalah dukungan. Teman-temannya ketika anak memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, itu adalah kesempatan yang sangat berharga.
Karena tidak semua anak punya semangat untuk belajar sesuatu secara sukarela. Ada anak yang rela latihan berjam-jam karena suka sepak bola misalnya. Ada yang semangat menggambar setiap hari, ada yang suka membaca buku tanpa disuruh, ada yang suka merakit barang-barang, ada yang suka memasak. Setelah dia melihat bagaimana hektiknya ibu ketika memasak, ada juga anak yang suka berbicara di depan kamera. Dan seringkali masa depan mereka tumbuh dari hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Tentu orang tua perlu nih mengarahkan, tetapi mengarahkan berbeda dengan mematahkan. Kadang, niat kita melindungi anak justru berubah menjadi larangan yang memadamkan semangat mereka. Lalu, bagaimana cara kita mendukung motivasi yang telah dimiliki oleh anak? Ada beberapa tipsnya. Yang pertama, kita selaku orang tua menghargai usaha yang telah mereka lakukan, meskipun hasilnya belum sempurna. Karena motivasi tumbuh pada anak saat mereka merasa usahanya kecil, meskipun kecil itu dihargai. Pencapaian-pencapaian yang telah mereka peroleh itu dihargai. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Saat anak bercerita tentang sesuatu yang mereka sukai, cobalah dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan telinga, dan mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, kita bantu anak belajar bertanggung jawab terhadap minatnya. Dukung mereka, tetapi tetap ajarkan disiplin dan keseimbangan. Ketika anak sudah memutuskan memilih dan menyukai sesuatu, kita dukung, kita dorong anak untuk tetap bertanggung jawab pada pilihannya. Dan yang paling penting, jangan terlalu cepat meremehkan hal yang memang belum kita pahami. Karena kita mengetahui bahwa konsep dunia itu terus berubah. Bisa jadi kemampuan yang hari ini terlihat biasa saja justru menjadi jalan sukses anak di masa depan. Rekan-rekan, anak yang didukung akan tumbuh dengan keberanian, dengan sifat dan sikap yang penuh percaya diri. Tetapi anak yang terus diremehkan akan perlahan kehilangan keyakinan dan harga dirinya, bahkan kepercayaan dirinya. Maka ketika anak datang membawa semangat dan membawa motivasi, jangan buru-buru kita patahkan. Jangan buru-buru menganggap sepele kemampuannya dan motivasinya. Karena mungkin potensi, semangat, dan motivasi itulah awal dari masa depan terbaik mereka nantinya.